Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Nah, di video sebelumnya aku pernah ada cerita ya, pernah ngomong bahwasannya nih kamar ini angker. Di kamar ini ada mistisnya lah, dikit-dikit lah aku bilang gitu. Nah, itu benar ya teman-teman, bukan aku asal nyeletuk aja, itu benar. Jadi di video sebelumnya itu yang aku tunjukkan tempat-tempatnya itu ya itu benar. Pernah pernah ada hal yang ganjil lah di situ. Nah, ini ruangannya bosnya, ruangan bosnya di sini. Ini gudang ini agak angker nih gudang ini. Ada kejanggalan di dalamnya. Tapi nggak akan kubahas di sini nanti. Jadi ini aku akan cerita dulu dari kamar itu ya. Jadi kalau kalian tuh lihat video sebelumnya itu kamar itu kan lorong. Dari dapur mau ke kamar kami itu lorong panjang lah lorong itu. Sebelah kiri itu ruangan meeting, sebelah kanan tuh dari ujung dapur, tempat rokok, terus ada kantor, terus ada ruangan bos, terus ada kamar. Nah, kamar yang kosong inilah yang ku ceritakan kemarin itu. Nah, dulu ini kamar ini ya kayak ruangan kosong yang nggak ditempati gitu. Jadi ruangan kosong ini dirombak dijadikan kamar untuk 2 orang, karena ruangan tuh luas, besar, gede lah, luas gitu. Kalau 1 orang mungkin ya serem lah, kalau 2 orang kan enak ada temennya. Jadi ditaruh 2 orang di kamar ini. Nah, terus di kamar ini tuh orang yang kerja itu orang seniorku tuh, orang Gemba itu kayak kerjanya di lapangan. Kadang paginya subuh, pulangnya malam. Kadang masuk shift malam, pulangnya pagi. Nah, jadi 2 orang ini kan kadang nggak sering ketemu gitu. Yang satu masuknya pagi, yang satu masuknya malam. Nah, pas pula 1 orang ini masuknya malam, jadi satu kawannya ini tidur sendirian di situ. Nah, pas tidur sendirian itu udah tengah malam ini, entah jam berapa aku juga lupa. Dia tiba-tiba gedor pintu kami, masuk ke kamar kami, langsung tidur di situ. Dia bilang dia ketakutan kenapa dia nggak ngomong. Tapi setelah besoknya itu ditanyain kenapa, dia bilang ada makhluk halus tuh, apa gitu, ada kayak perempuan gitu dia mungkin. Jadi dia takut, entah mungkin itu halusinasi dia karena sendirian di ruang yang luas, gelap. Apalagi kalau tidur lampu dimatikan, kayaknya kita kan kalau picing mata ditutup merem kan kayaknya kalau tidur sendirian kayak ada bayang-bayang gitu. Nah, mungkin itu halusinasi dia takut, langsung lari ke kamar yang ada orangnya tidur bareng situ. Nah, itu satu. Nah, setelah itu dia pulang itu kamar itu dikosongkan, nggak dipakai lagi. Sekarang udah jadi gudang lah kamar itu. Nah, pas jadi gudang itu, sekarang aku ini kan dari kamarku itu mau ke dapur, otomatis kan melewati kamar dia, pintu dia ini gitu. Pas aku melewati itu aman ke dapur. Habis balik ke dapur mau kembali ke kamar, kan lewati lagi. Kayak ada suara barang-barang, ada orang menatah barang, ada orang menjatuhkan barang gitulah. Ada suara berisik dari dalam gitu. Jadi aku ya awal sih biasa aja, lama-lama baru mikir apa ya itu, apa mungkin tikus ya nggak mungkin. Selama aku 5 tahun di sini, bertahun-tahun di sini tuh nggak ada tikus gitu. Jangankan tikus, kodok aja nggak ada. Jangan kodok, apa, cicak aja nggak pernah aku lihat di sini. Apalagi semut aja pun aku juga nggak pernah lihat di sini. Di dapur tuh banyak gula berserakan, tapi semut tuh nggak ada gitu. Paling kan cuma nyamuk itu pun adanya di musim panas ya. Jadi kan tikus kan nggak mungkin. Jadi aku hiraukan aja dalam hatiku, di Jepang nggak ada lah hantu gitu. Jadi entah kenapa percaya diriku di Jepang itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu keluar malam aja ke belakang rumah itu kayaknya merinding gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu keluar malam itu biasa aja. Apalagi di sekitar pabrikku ini kan rumah itu jauh, tetangga itu jauh, sekitar ada 100-200 meteran baru ada tetangga. Di sekitaran pabrikku ini kan pabrik
depannya sawah, samping kiri sawah, kanan sawah, belakang sawah, kanan itu gudang untuk penaruh barang, sampai gudang itu baru jalan, baru ada rumah. Jadi itu jauh rumahan gitu. Nah, lambat laun datanglah juniorku 3 orang. Jadi kami ada 6 orang di situ. Nah, dia itu suka ngerokok malam. Dia cuma ada 1 orang lah yang suka ngerokok ya. Jadi kan dia merokok di tempat ruangan kosong, dia ngerokok di tempat rokok itu kan tempat rokok itu melewati kamar yang tadi, melewati lorong tuh, dia kan paling ujung. Jadi itu kan gelap. Nah, dia pun berpikir di tempat Sokudo, tempat ruangan makan itu, tempat istirahat siang itu, makan situ, itu kan meja banyak kursi-kursi gitu. Kursi itu kan ada rodanya ya, kursi itu main sorong-sorong gitu rodanya. Jadi dia berambisi kalau habis ngerokok situ kayak ngelihat kursi itu bisa jalan sendiri gitu. Ada ngelihat sudut-sudut itu kayak ada orang gitu, kayak ada yang ngeliatin gitu. Nah, kalau buka pintu dari kamar ini ke ujung sana itu kan jauh, kelihatannya sekitar 15 meter lah. Kayaknya di ujung itu kan ada pagar tangga turun ke bawah kan, ada pagar, yang dari pagar itu kayak ada orang-orang ngintip. Itu kayak bayangan aja sih, itu kayak halusinasi. Aku mengira gitu juga, dia pun kayak dia pun juga mengira seperti itu juga gitu. Nah, pas datang lah ini ya, temanku 3 orang ini tidurlah bareng. Kamarnya beda-beda, satu kamar tuh 1 orang, satu 6 kamar itu tidur bareng. Terus kamar dia di sampingku. Jadi kalau pas malam itu dia tuh kayak ngigau gitu, kayak ngigau entah kenapa lah, kayak jerit-jerit gitulah. Jadi semuanya diem aja. Yang teman yang lain pun ada juga yang denger kalau dia itu kayak ngigau gitu. Jadi pas paginya aku tanya, kok kenapa ngigau? Dia tuh nggak mau jawab. Aku tuh dopuin aja orangnya, kenapa? Ada kuntilanak gitu. Terus dia senyum aja gitu. Senyum, mungkin iyalah bener kata dia tuh. Mimpi nggak bener, dia ngomong gitu aja. Nah, itu bukan sekali aja dia kayak gitu. Entah 3 hari setelahnya, entah 1 minggu setelahnya pun dia gitu lagi, kumat lagi, ngigo lagi, gitu lagi. Jadi aku sering kuledekin gitu. Nah, setelah sering kuledekin, dia tuh nggak pernah gitu lagi. Justru aku yang ngalamin kayak gitu. Nah, yang ku alami itu pas aku tidur, udah tengah malam, rasanya ini mataku buka lah gitu, buka mata. Nah, di kamar itu kan atasnya kan terbuka, jadi lampuku sama lampu dia itu satu lampu lah, dua kamar tuh. Jadi ada jaraknya sekitar 40,5 meter lah kebuka gitu. Nah, pas di kebukaan itu dinding separuh, pas ada dinding separuh itu kayak ada perempuan duduk di situ ngeliatin aku. Jadi itu aku yang kayak mau ngomong baca gitu lah, tolong apa gitu, kayak itu nggak bisa kebuka mulutnya. Tapi rasaku tuh aku udah ngomong udah kuat kali gitu. Nah, setelah besoknya habis kerja itu aku tanya lah sama orang Jepang yang kerja sama aku gitu. Aku tanya, di Jepang ada hantu nggak gitu. Dia ngomong nggak ada hantu kayak gitu, yang adanya itu kayak bayangan-bayangan aja. Dia ngomong gitu. Bayangan gimana? Aku bilang. Dia ngomong paling kan ada kayak bayangan sliver gitu, lewat aja gitu. Apalagi kalau kita di satu lorong gitu, kita jalan pasti dia ada lewat di belakang sliver gitu. Jadi kan aku berpikir, di sini pun ada lorong juga, ngeri juga ini gitu sih. Aku sebenarnya takut tapi diberanikan gitu aja sih orangnya. Jadi dia ngomong, paling kan hantu Jepang itu ya, kalian tidur, misalnya kalian tidur merah gini, di belakang kalian kayak ada orang gitu, pas kalian lihat tuh nggak ada. Terus kadang hantunya itu mau menimpai kita, dudukin kita gitu, seperti ditindih lah gitu. Kan ada kita ditindih yang bisa digini, nggak bisa balik lagi gitu, payah untuk noleh gitu. Nah, seperti itu katanya. Jadi
Aku bilang, oh sama juga di Indonesia juga ada kayak gitu. Aku bilang gitu. Oh iya. Jadi aku tunjukkan foto perempuan, biasalah Mbak Kunti. Tunjukkan sama dia, ini hantu Indonesia, aku bilang gitu. Oh iya, kata dia. Oh iya, dulu pun seniormu pernah diliatin ini, dia ngomong gitu. Ya, yang aku bilang tadi, yang di kamar tadi, yang dia lari ke kamar kami itu, dia pun pernah diliatin itu. Dia ketakutan, dia ngomong, di pabrik ini ada loh, dia ngomong gitu. Tapi entah dia bercanda atau enggak sih. Jadi ya itu aja lah cerita-cerita yang agak ganjil-ganjil di sini. Bukan aku aja sih yang merasa, tapi teman-teman sejauh ini ada 3 orang sih temanku yang kutanya, saling merinding gitu kalau malam-malam keluar gitu. Apalagi keluarnya kan dari kamar ke dapur itu jauh gitu jaraknya. Nah, kalau tidak menyalakan lampu ya jarak pandang kita tuh dekat, jadinya jadi kayak seram gitu. Jadi bukan aku ngarang sendiri, jadi ini cerita dia. Ada 4 orang lah yang menganggap cerita, yang mau buka suara gitu, yang mau cerita bareng-bareng gitu. Selebihnya tuh diem-diem aja. Ya mungkin gitu aja ceritanya. Ini aku ceritanya di siang-siang hari, karena kok di malam aku juga takut nggak bisa tidur pula nanti. Oke teman-teman, sampai sini aja videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.